Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samagung Perdana, NIM 19650069 dari kelas B. Di sini saya akan mencoba untuk mereview materi dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah sejarahnya. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang software engineering yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan software engineering. Berikutnya adalah pengertian dasar. Terdapat beberapa istilah dari rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 di Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang yang mengartikan rekayasa perangkat lunak hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara software dan program komputer. Software adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Software dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam mengolah informasi. Hal ini dikemukakan oleh O'Brien pada tahun 1999. Pengertian rekayasa perangkat lunak sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini jelaslah bahwa rekayasa perangkat lunak tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personel, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak. Berikutnya adalah perkembangan rekayasa perangkat lunak. Pada tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna merilis kode program langsung. Pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler, generasi kode kompiler komputer, mainframe mulai dikomersilkan. Pada 1960-an, pengembangan perangkat lunak, pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Pada tahun 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Pada tahun 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Pada tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP, agile process dan extreme programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet, platform interpreter modern atau JavaNet. Pada tahun 2000-an terdapat yaitu PHP dan outsourcing. Berikutnya adalah ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak yaitu mencakup software requirement, software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools and method, software quality, dan proses. Berikutnya adalah tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak sendiri ada 3, yaitu yang pertama menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Berikutnya adalah faktor-faktor yang jadi latar belakang munculnya perangkat lunak, yaitu yang pertama ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Yang kedua adalah perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Yang ketiga adalah kemajuan pesat perangkat keras. Berikutnya adalah kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Berikutnya tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Berikutnya yaitu tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya peran pemeliharaan. Yang ketujuh adalah rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Yang pertama, bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis, kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis.
Yang kedua adalah bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Yang ketiga adalah bidang ilmu manajemen proyek, meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Berikutnya adalah bidang ilmu ergonomika yang menyangkut hubungan atau interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Dan yang terakhir adalah bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Yang kedelapan adalah sifat dan karakteristik software. Yang pertama yaitu software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Yang kedua adalah elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Dan yang terakhir adalah elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Yang kesembilan yaitu kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem, yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Yang kedua adalah perangkat lunak real time, yaitu program-program yang memonitor, menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya, atau real time event. Yang ketiga adalah perangkat lunak bisnis, yaitu memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Yang keempat adalah perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Ini ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Yang kelima adalah embedded software. Produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Yang keenam adalah perangkat lunak komputer personal, yaitu sesuai kebutuhan personal seperti pengolah kata, angka, dan manajemen database. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak kecerdasan buatan, yaitu menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Berikutnya atau yang ke-10 adalah tipe-tipe software. Yang pertama yaitu sistem software. Adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Yang kedua adalah application software. Adalah program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Contohnya adalah point of sale transaction processing, real-time manufacturing, process control. Berikutnya adalah engineering and scientific software. Software yaitu adalah software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit, ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan sains. Contoh CAD atau Computer Aided Design dan simulasi sistem. Berikutnya adalah embedded software. Software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM atau read-only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi terbatas seperti fungsi digital untuk automobile, seperti biasanya itu kontrol bahan bakar, dashboard, dan sistem rem. Berikutnya product line software, yaitu adalah software yang dirancang khusus untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Contohnya adalah inventory control product, word processing, spreadsheet, multimedia, manajemen database, game, aplikasi keuangan, dan lain-lain. Berikutnya adalah web application. Software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur standalone, fungsi komputasi dan konten kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Dan yang terakhir adalah artificial intelligence software atau biasa yang kita kenal dengan AI. Yaitu adalah software yang banyak digunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputer biasa.
Saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge based system. Maksud saya adalah knowledge based system. Bidang aplikasi lain dari software AI adalah pengenalan citra dan suara atau image and voice pattern recognition, pembuktian teorema neural network dan game. Baik, itulah review dari rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.